Tafsir Al-Quran Surat An-Nasr ayat 1. Idza ja'a nasrullahi wal fathu. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Penjelasan. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini merupakan kabar gembira, sekaligus isyarat penting kepada Nabi Muhammad. Allah memberitahu Nabi bahwa jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, fathah, maka itu adalah tanda bahwa tugas kerasulan hampir selesai dan ajal Nabi pun sudah dekat. Makna Nasrullahi, pertolongan Allah. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ini merujuk pada kemenangan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya atas para musuh, terutama kaum musyrikin Quraisy. Termasuk di dalamnya adalah pertolongan dalam peperangan seperti Perang Badar, Khandak, dan lainnya. Pertolongan dalam bentuk masuk Islamnya, banyak orang setelah sekian lama penolakan. Makna Al-Fathu, kemenangan. Yang dimaksud secara khusus adalah Fath Makkah, penaklukan kota Mekah. Ibnu Katsir menyebut bahwa para ulama tafsir sepakat bahwa kata Al-Fath di sini merujuk pada pembebasan kota Makkah dari kesyirikan yang terjadi pada tahun 8 Hijriyah, di mana kaum Quraisy akhirnya tunduk kepada Islam. Ini merupakan kemenangan besar yang mengubah sejarah Islam dan membuka jalan bagi masuknya manusia secara massal ke dalam agama Allah. Kesimpulan, ayat ini adalah pengumuman kemenangan besar bagi Rasulullah dan kaum muslimin. Pertolongan Allah adalah bentuk nyata dari dukungan langit terhadap kebenaran wahyu. Kemenangan itu berpuncak pada Fath Makkah dan menjadi awal dari gelombang masuk Islam secara luas. Namun, ayat ini juga menyiratkan bahwa misi Nabi hampir selesai dan itu pertanda ajal beliau semakin dekat. Hikmah dari surat An-Nasr ayat 1. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Pertolongan Allah datang setelah kesabaran dan perjuangan. Ayat ini mengajarkan bahwa kemenangan sejati tidak datang seketika, melainkan setelah pengorbanan, ujian, dan kesabaran dalam berdakwah dan berjuang di jalan Allah. 2. Kemenangan itu milik Allah bukan semata karena usaha manusia. Disebut Nasrullah, pertolongan Allah, untuk mengingatkan bahwa meskipun manusia berusaha, hasil akhir tetap di tangan Allah. Maka, keberhasilan jangan membuat sombong. 3. Isyarat bahwa dunia hanya tempat tugas, bukan tujuan akhir. Meskipun ayat ini membawa kabar gembira tentang kemenangan, maknanya justru mendalam. Tugas Rasulullah akan segera usai, dan itu berarti ajal beliau sudah dekat. Ini mengajarkan kita bahwa setiap pencapaian harus disertai dengan muhasabah, bukan hanya perayaan. 4. Kemenangan harus disambut dengan ibadah, bukan kesombongan. Ayat ini adalah pembuka dari seruan untuk memperbanyak tasbih, tahmid, dan istighfar di ayat-ayat selanjutnya. Menunjukkan bahwa kemenangan adalah waktu terbaik untuk merendah di hadapan Allah, bukan bangga berlebihan. 5. Islam akan menyebar dengan damai setelah masa sulit Fath Makkah yang dimaksud dalam ayat ini terjadi tanpa pertumpahan darah, dan sesudahnya orang-orang masuk Islam secara berbondong-bondong. Ini menunjukkan bahwa kemenangan Islam bisa terjadi lewat cara damai dan akhlak mulia lebih menyentuh daripada kekuatan senjata.